Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi kepada para mahasiswa seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat buat saudara-saudari semua yang akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian skripsi. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara jitu mempersiapkan ujian skripsi agar bisa berhasil dan hasilnya memuaskan ya. Kenapa sih saya membagi video tentang ini? Karena saya sendiri sebagai dosen banyak menemukan beberapa mahasiswa yang merasa cemas untuk menghadapi ujian skripsi. Kenapa dia cemas? Rasa cemas itu muncul karena kurang menguasai materi dan bisa juga karena saking takut gagal gitu. Ketakutan itu justru membuat mahasiswa menjadi semakin cemas ya, dan dia takut gagal dan takut hasil ujiannya kurang memuaskan. Nah, supaya hasil ujian kita memuaskan, tentu kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian skripsi dengan baik ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, yang perlu disiapkan kalau untuk penelitian kualitatif, tentu saja mahasiswa harus mengetahui latar belakang penelitiannya apa, fokus dan subfokus penelitiannya apa, terus tujuan penelitiannya apa. Jadi latar belakang itu harus benar-benar dikuasai. Kenapa sih kita meneliti tentang ini, alasannya apa? Tentu kita harus menjelaskannya secara ilmiah. Dan karena masih S1, tetap saja meskipun penelitian kualitatif, mahasiswa tetap harus menguasai teori yang digunakan. Walaupun sebagian orang mengatakan penelitian kualitatif ini kan untuk membuat teori baru, tapi karena kita masih S1, masih tahap belajar menulis, jadi tetap harus di bab 2 itu kan ada teori. Nah, teori yang digunakan itu harus benar-benar dikuasai, sehingga kita tahu apa nanti yang akan kita tanyakan kepada informan, dan kita harus tahu siapa informannya, apa yang akan diperoleh, informasi apa yang akan diambil dari informan ini, apa informasi yang akan diperoleh dari informan ini, mengapa informannya jumlahnya sekian. Nah, itu harus ada alasan ilmiahnya dan itu harus dikuasai. Bagaimana analisis datanya juga harus tahu ya. Analisis data kualitatif itu biasanya misalnya mahasiswa menggunakan analisis data polanya Myers dan Lieberman misalnya gitu, atau menggunakan analisis data yang lain. Jadi itu juga harus dikuasai. Penjaminan keabsahan datanya seperti apa, apakah menjamin keabsahan data itu dengan cara triangulasi teknik atau triangulasi sumber atau menggunakan triangulasi waktu, itu harus dipahami oleh masing-masing mahasiswa. Dan tentu saja bagian hasil dan pembahasan ini harus diceritakan secara menarik agar di dalam pembahasan nanti kelihatan kebaruan penelitian kita di mana gitu ya. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif lain lagi yang dipersiapkan sedikit berbeda ya, walaupun sebenarnya banyak samanya. Penelitian kuantitatif ini kan lebih banyak dianggap sebagai penelitian yang menguji teori, bukan membuat teori baru, tapi dia menguji teori. Jadi mahasiswa harus paham teori siapa yang akan diuji dalam penelitiannya. Karena penelitian kuantitatif ini kan biasanya korelasional, komparatif, atau penelitian eksperimen, atau uji pengaruh. Biasanya ada teori siapa yang mau kita buktikan secara empirik di lapangan seperti apa. Harus dikuasai teorinya. Tentu latar belakangnya juga harus dikuasai. Kenapa meneliti di sekolah ini, atau kenapa meneliti di perusahaan ini. Tentu bukan alasannya alasan-alasan subjektif ya, misalnya alasannya karena perusahaan ini punya paman saya, atau karena sekolah ini saya dulu PL di sana, bukan, tapi alasan ilmiahnya, misalnya indikator-indikator dari variabel yang mau saya teliti itu semuanya ada di perusahaan ini atau ada di sekolah ini, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian di sini. Nah, tujuan penelitiannya apa, harus tahu apa saja. Yang paling penting itu variabel penelitian harus dikuasai. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya, yang mana independen variabel, yang mana dependent variabel harus dikuasai. Karena beberapa kali saya menguji, ada mahasiswa yang masih nggak paham mana ya variabel dependennya, mana variabel independennya, dia masih belum bisa membedakan antara variabel X dan Y. Nah, itu juga akan mengurangi kesan dari dosen penguji ketika kita sendiri belum paham dengan variabel penelitian yang kita kerjakan ya.
Terus kita kuasai populasi dan teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Tentu kita harus meyakinkan para penguji bahwa instrumen yang kita gunakan ini adalah benar-benar valid dan reliable. Bagaimana kita memperoleh validitasnya, apakah dengan content validity, apakah dengan construct validity, atau dengan jenis validitas yang lain. Terus reliabilitasnya bagaimana diperoleh, itu harus meyakinkan ya bahwa kita memang menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dan terakhir kita harus menggunakan analisis data yang tepat. Kenapa? Karena kalau analisis datanya salah, tentu akhirnya hasilnya juga jadi salah ya, pembahasannya juga jadi salah. Jadi analisis data yang tepat itu kita harus tahu bedanya menggunakan statistik parametrik dan non parametrik. Jika distribusi data kita normal, dia homogen, kita sudah melakukan uji prasyarat analisis ya. Terus jenis data yang diperoleh itu interval skornya. Nah, dia tentu menggunakan statistik parametrik. Ketika kita menggunakan statistik non-parametrik, nah, tentu juga ada penjelasannya. Nah, selanjutnya yang paling penting itu adalah bagaimana hasil penelitian kita. Tentu itu juga harus ditampilkan dengan semenarik mungkin, dan dalam bagian pembahasan ini bagian yang sangat penting ya, untuk memperlihatkan bagaimana hasil penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Apakah penelitian kita ini memperkuat teori, atau penelitian kita ini membantah teori yang sudah kita bahas di kajian teori. Nah, itu di pembahasan itu yang akan kita jelaskan nanti. Dan kesimpulan dan saran tentu menyesuaikan dengan hasil ya. Kalau bagian saran atau rekomendasi, tentu kita lihat keterbatasan penelitian kita ada di mana. Nah, itu disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan cara seperti ini, agar keterbatasan penelitian kita itu bisa ditutupi oleh peneliti berikutnya. Atau variabelnya mungkin kita sarankan, karena kita variabelnya hanya ini, sementara faktor yang mempengaruhi variabel tersebut banyak, kita sarankan agar peneliti berikutnya menggunakan variabel-variabel lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, dalam menghadapi ujian skripsi, tentu kita melakukan persiapannya. Apa sih persiapan sebelum ujian? Tentu kita membuat PowerPoint ya. PowerPoint itu merupakan salah satu penilaian yang akan diberikan oleh para tim penguji sidang skripsi. Kenapa? Karena di dalam form penilaian itu ada penampilannya, terus PowerPoint-nya seperti apa, itu ada nilainya. Jadi bikinlah PowerPoint yang menarik. Per slide itu tidak perlu banyak kata-kata. Jangan copy paste dari skripsi kita yang di Word itu masuk semua ke dalam slide, tapi cukup kata-kata penting saja yang kita letakkan di dalam PowerPoint kita, karena kata-kata itu hanya sebagai clue ya, sebagai petunjuk agar bahasa yang kita sampaikan, presentasi kita bisa sistematis ya. Terus gunakan bagian dan gambar untuk membantu kita menyampaikan presentasi kita itu menjadi lebih menarik. Gunakan waktu presentasi dengan baik, karena secara umum biasanya kita hanya diberikan kesempatan presentasi sekitar 10-15 menit. Nah, gunakan 10-15 menit itu untuk menyampaikan mulai dari pembukaan latar belakang masalah sampai kesimpulan. Jadi jangan sampai molor atau jangan kecepatan. Perlu dilatih ya, agar menggunakan waktu itu bisa semaksimal mungkin. Nah, kenali dosen penguji. Kenapa? Ketika kita mau ujian itu kan kita udah dikasih surat tugas. Oh, ternyata saya dapat penguji ini, ibu ini atau bapak ini. Nah, kenali dosennya. Lihat mata kuliah yang pernah diajarkan beliau, misalnya seperti itu. Atau tanya kepada senior, penguji seperti ini, bagaimana? Karena masing-masing dosen itu punya selera dan keahlian berbeda-beda. Ada yang sangat ahli statistik, suka bertanya di bagian bagaimana menganalisis datanya, bagaimana instrumennya. Sementara kalau dosen yang kualitatif biasanya lebih banyak menggali data, bagaimana kamu memperoleh keabsahan datanya, kamu bagaimana menjamin bahwa data yang kamu peroleh ini adalah data-data yang sejujurnya disampaikan oleh informan atau tidak. Nah, kalau para mahasiswa sekalian sudah mengenali seperti apa selera dosennya, biasanya kita akan lebih siap untuk memberikan jawaban-jawaban yang bagus dan sesuai dengan selera dosen penguji ya. Terus lakukan latihan presentasi, ini bagian yang sangat penting. Jangan sampai pas kita mau ujian kita baru lihat dan baru
baru menyadari ternyata penting banget latihan. Jadi sebelum kita presentasi yang sebenarnya, lakukan latihan presentasi di depan kaca, misalnya kalau nggak ada orang yang bisa melihat kita, kalau malu gitu ya, latihan di depan kaca, diulang-ulang pakai timer, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Misalnya kita gunakan 13 menit habis gitu. Jadi pakai timer supaya kita waktu, kita menyampaikan ini, selesai waktunya pas 13 menit, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya punya audiens, supaya terlatih untuk bicara di depan umum, boleh misalnya teman kos, atau keluarga di rumah, adik, kakak, orang tua untuk melihat presentasi kita, dan kita akan mendapatkan masukan dari mereka terkait dengan bagaimana presentasi kita, apakah sudah baik, apakah intonasinya sudah benar, apakah terlalu kecepatan, atau terlalu lamban, atau kurang meyakinkan. Nah, dari situ, dari latihan kita akan mendapatkan banyak perbaikannya. Nah, persiapkan juga foto atau video penelitian. Kalau misalnya ada waktu, minta izin kepada para tim penguji untuk menampilkan foto atau video ketika kita penelitian itu ya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan di saat presentasi? Di saat presentasi kita gunakan kalimat pembuka yang benar ya. Berikan kata-kata penghormatan, tentu pertama salam, terus kita memberikan kata-kata penghormatan itu kepada semua tim penguji. Jangan lupa ucapkan gelarnya dengan tepat ya, jangan salah-salah dalam mengucapkan gelar para penguji Anda. Selanjutnya, jelaskan isi presentasi skripsi secara terstruktur dan sistematis. Karena kita tadi sudah mempersiapkan PowerPoint, tentu kita sudah membuatnya secara terstruktur dan sistematis. Pakai bahasa tubuh yang meyakinkan, tapi tetap bersikap sopan. Kita memang harus menunjukkan percaya diri, tapi bukan berarti kita memperlihatkan kita sombong ya, tapi kita tetap sopan dan santun di hadapan para tim penguji. Selanjutnya, jangan membaca slide, tapi harus perhatikan audiens kita. Karena kalau kita membaca slide, audiensnya jadinya bisa aja ngobrol karena tidak menarik perhatian para tim penguji ya. Jadi perhatikan para tim penguji ketika Anda menyampaikan presentasi itu. Dan terakhir, pas penutup tentu dijelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian kita. Dan paling utama itu pakaian yang rapi sesuai dengan aturan sidang skripsi, karena masing-masing kampus itu punya peraturan tersendiri, jadi kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat itu. Nah, ketika sesi tanya jawab, jangan lupa di saat sesi tanya jawab itu perhatikan dan dengarkan dengan baik apa itu pertanyaan dari tim penguji. Jangan buru-buru menjawab, tapi dengarkan dengan baik. Setelah didengarkan, ambil jeda untuk memberikan waktu bagi kita untuk mempersiapkan jawabannya. Jangan terburu-buru ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang terburu-buru gitu, belum selesai pengujinya bertanya, dia sudah buru-buru ingin memberikan respon. Itu adalah cara yang kurang sopan ya. Jadi dengarkan aja dengan baik sampai pengujinya selesai, ambil jeda, baru jawab pertanyaan itu dengan penuh keyakinan ya. Tapi jika Anda tidak paham dengan apa yang ditanyakan oleh tim penguji, tidak ada salahnya untuk minta diulang kembali pertanyaannya. Dan tentu saja Anda harus memintanya dengan cara yang sopan. Mohon maaf, misalnya Bapak atau Ibu, bolehkah pertanyaannya tadi diulangi, saya kurang paham, boleh seperti itu ya. Dan terakhir tentu saja sidang skripsi ini kan untuk memperbaiki skripsi kita agar kualitasnya lebih baik, bisa menjadi artikel yang terbit di jurnal ilmiah atau menjadi koleksi di perpustakaan dan layak dibaca dan dicontoh oleh adik-adik angkatan Anda. Jadi berterima kasihlah kepada para tim penguji yang sudah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga sehingga skripsi Anda menjadi lebih baik. Nah, seperti itu kira-kira persiapan dalam menghadapi ujian seminar, baik seminar maupun sidang skripsi ya, agar sukses dalam menghadapi ujian skripsi. Terima kasih banyak bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia yang bersedia menonton video pendek ini. Mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya, dan jika banyak manfaatnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan komen, serta share, dan mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi Anda semua. Selamat menghadapi ujian sidang skripsi. Semoga saudara-saudari mahasiswa semua sukses dalam menghadapi ujian ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.